Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, saya melihat ada satu saham yang menurut saya masih ada potensi dan menjadi tanda tanya besar kenapa salah satu investor saham terbesar di Indonesia masih bertengger di saham ini, yaitu Bapak Lo Keng Hong. Dan ini yang membuat saya tertarik, apa sih sebenarnya yang menjadi alasan dari beliau tetap bertahan di emiten ini. Saya mencoba mengulik-uliknya dan saya akan mencoba menjelaskannya di dalam video kali ini, teman-teman. Baik, langsung saja pada saat saya membuat video ini untuk BMTR atau Global Mediacom ini mencapai harga 270 per lembar sahamnya. Nah, untuk fundamentalnya sendiri, emiten ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, sudah mengeluarkan laporan di kuartal ketiganya, tetapi untuk video kali ini saya akan fokus mencoba apa saja sih sebenarnya yang menjadi poin-poin penting yang kira-kira menjadi pedoman dari Bapak Keng Hong bertahan di emiten ini. Baik, seperti biasa, yang pertama dari sisi laba bersihnya, emiten ini sendiri memiliki laba bersih yang cukup jauh menurun dibandingkan laba bersih dari tahun atau periode sebelumnya. Tercatat sampai dengan kuartal ketiga dia hanya mampu mencatatkan laba bersih 492 miliar rupiah. Kalau kita lihat secara grafik, ini memang menurun sangat signifikan dari periode tahun 2022, bahkan sampai dengan perbandingan tahun 2018, laba bersihnya di tahun 2023 ini jauh lebih kecil. Walaupun memang kita tahu ini masih di kuartal ketiga, tapi saya bisa prediksikan kemungkinan besar laba bersihnya ini akan berada di titik yang sama dengan tahun 2018, ataupun mungkin berada di titik yang sama di tahun 2020. Nah, itu kenapa saya katakan sebenarnya dari sisi performance, emiten ini sebenarnya sudah jauh menurun. Nah, apabila kita ulik terlebih dalam lagi, dari sisi pendapatannya saja, saya lihat dari laporan kuartal ketiganya di tahun 2023, pendapatannya sendiri itu secara total itu menurun sangat signifikan, yaitu mencapai 1,7 triliun rupiah, teman-teman, untuk penurunannya. Tapi memang di sini kita lihat untuk bebannya langsung menurun. Ini merupakan hal yang bagus menurut saya, teman-teman, karena dari 5,1 triliun bebannya menurun menjadi 4,8. Ya, walaupun memang tidak terlalu signifikan, tetapi bisa dikatakan ini adalah kemampuan dari emiten ini atau perusahaan ini untuk melakukan efisiensi terhadap bebannya. Kemudian dari beban umum administrasi juga terlihat ada penurunan yang tidak terlalu signifikan, dan salah satu yang menjadi faktor penurunan laba itu adalah beban keuangan juga yang meningkat di sini. Penghasilan bunganya seperti biasa dan lain-lainnya memang terlihat ada peningkatan, tetapi tidak terlalu menendang terhadap posisi laba bersihnya. Sehingga di sini terlihat laba bersih periode berjalan itu cukup jomplang, teman-teman. Baik, saya penasaran sebenarnya pendapatan ini apa saja. Nah, di sini teman-teman, pendapatan tadi itu yang menjadi penyumbang core bisnis dari emiten ini terbagi dari beberapa sisi, teman-teman. Yang pertama itu dari sisi iklan dan konten. Nah, kalau kita lihat dari non-digital iklan ini menurun sangat signifikan. Dari periode tahun 2022 di periode yang sama, di kuartal ketiga, pendapatan non-digitalnya saja mencapai 4,4 triliun. Sekarang menurun menjadi 3,3 triliun. Terjadi penurunan yang sangat besar, yaitu 1,1 triliun. Nah, ini menjadi faktor mungkin kenapa banyak investor yang meninggalkan emiten ini. Terjadi penurunan sebenarnya dari sisi konten iklannya, yaitu non-digital. Ya, mungkin bisa diakui karena semakin banyak sekarang masyarakat yang beralih dari TV konvensional menuju ke tayangan-tayangan platform ataupun video seperti di YouTube dan lainnya, teman-teman. Bahkan memang sudah semakin jarang terlihat sekarang ini masyarakat yang menonton dari televisi langsung. Kalaupun memang masih ada di beberapa tempat, tetapi secara umum
saya bisa katakan memang dari CCTV konvensional, pendapatan emiten ini pastinya menurun drastis, yang memang ditandai dengan iklan non-digitalnya itu menurun cukup signifikan, yaitu 1,1 triliun. Emiten ini juga sebenarnya memiliki platform di bidang digital, yaitu seperti MNC Plus, ataupun di YouTube juga ada, dan itu bisa saja menjadi penyumbang iklan dari digital. Tapi kalau kita lihat, dari sisi digitalnya saja tidak terlalu signifikan peningkatannya dari periode tahun 2022, di mana 2022 mencapai 1,903 triliun, di tahun 2023 kuartal yang sama itu hanya mencapai 1,916, hanya meningkat kurang lebih 13 miliar rupiah, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah nanti pendapatan dari iklan digital ini akan meningkat signifikan suatu saat seiring dengan semakin meningkatnya platform digital dari emiten ini, ataupun mungkin ada inovasi-inovasi yang mungkin dijalankan emiten ini. Nah, bisa saja terjadi, tetapi saya rasa kalaupun terjadi seperti demikian, itu akan berlangsung dalam waktu atau jangka periode yang cukup lama menurut saya, teman-teman. Itu mungkin tidak bisa dalam setahun. Kecuali memang emiten ini bisa menghasilkan suatu inovasi yang sangat baru, yang berbeda dari kompetitornya. Nah, kemudian dari sisi konten dan IP, di sini juga terlihat penurunan yang cukup signifikan dari 1,3 triliun menjadi 945 miliar saja. Dari langganannya juga menurun dari 416 miliar menjadi 374, dan lain-lain ini bisa dikatakan stagnan. Nah, dari TV berbayar dan broadband juga terlihat menurun. Jadi sebenarnya overall dari sisi pendapatan atau core bisnis dari emiten ini sebenarnya menurun. Secara total di sini pendapatan mencapai 9,7 triliun menjadi 8,09 triliun. Kurang lebih 1,7 triliun penurunan dari sisi pendapatannya. Lantas sebenarnya apa sih sebenarnya yang menjadi alasan kenapa sekelas investor Pak Loh Keng Hong masih bertahan di emiten ini kalau bukan karena labanya? Mungkin kita akan coba melihat data selanjutnya. Dari sisi ekuitas, yang pertama di sini memang ekuitasnya patut diacungi jempol, teman-teman. Dari periode tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di sini terlihat untuk rata-rata kenaikannya mencapai 12% setiap tahunnya. Memang di kuartal ketiga 2023 baru meningkat sebesar 3%. Tapi bisa dikatakan ini cukup bagus karena rata-rata peningkatan setiap tahunnya itu mencapai 1 triliun. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari grafik. Sini ekuitasnya meningkat secara terus-menerus dari periode ke periode ya, teman-teman. Ini merupakan salah satu faktor yang menurut saya bisa diacungi jempol. Kemudian dari sisi EPS sebanding dengan laba bersihnya tadi menurun menjadi 40. Untuk saham beredarnya masih tetap sama dari periode tahun 2022 dan 2021, yaitu mencapai 16 miliar lembar saham. Untuk utangnya, ini juga salah satu yang menurut saya patut diacungi jempol dan menurut saya memang cukup menarik. Emiten ini beberapa tahun terakhir terlihat signifikan penurunan dari sisi utang. Bisa dilihat dari grafik biar lebih jelas. Di sini dari tahun 2018 menurun dan menurun kembali sampai dengan periode tahun 2023 kuartal ketiga. Di sini terlihat sudah terjadi penurunan kembali kurang lebih 1 miliaran, teman-teman, untuk utangnya sampai dengan periode kuartal ketiga. Bisa saja nanti di kuartal keempat menurun signifikan lagi karena apabila kita lihat di sini kurang lebih 1 triliun penurunan per tahunnya, teman-teman. Ini juga menjadi poin yang menarik menurut saya. Baik, dilanjutkan ke posisi kas pada akhir periode. Di sini kuartal ketiga periode terakhirnya itu mencapai 1,7 triliun untuk posisi kasnya. Nah, ini bisa saja dipergunakan nantinya untuk melunasi utangnya ataupun mungkin untuk ekspansi dan yang lain sebagainya, teman-teman. Baik, dari kondisi keuangan tadi, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, untuk nilai utang dibandingkan ekuitasnya artinya cukup bagus, cukup liquid, di angka 0,6. Dan yang pertama, untuk nilai buku emiten ini sebenarnya masih sangat-sangat jauh ya, teman-teman. Berada di harga 929 apabila dia mencapai nilai buku 1.
Sementara pada saat saya membuat video ini, harga emiten ini berada di harga 270 per lembar sahamnya. Langsung saja di sini saya coba ganti ke 270, didapat untuk emiten ini hanya mendapatkan atau mencatatkan nilai PBV sebesar 0,3 teman-teman. Dan nilai pernya 6,82. Ini yang menjadi kesimpulan, emiten ini sebenarnya masih jauh di bawah harga fundamentalnya. Karena kalau kita lihat fundamental 1, dia mencapai harga 929. Nah, ini mungkin merupakan salah satu alasan yang menurut analisis saya kenapa seorang investor Pak Loh Keng Hong masih bertahan di emiten ini. Karena tadi, nilai PBV-nya itu cukup rendah. Hanya berada di angka 0,3. Dan nilai buku si emiten ini seharusnya dihargai di angka 929. Bisa dibayangkan ya teman-teman investor seberapa deviasi yang terjadi dari harga 270 kalau memang nanti mencapai PBV 1. Nah, secara historis memang terlihat emiten ini mendekati angka PBV 1 itu hanya berada di tahun 2018, teman-teman. Dan kita lihat di tahun 2018 juga laba bersihnya hanya mencapai 826 miliar. Nah, ini menurut saya cukup menarik karena secara historis emiten ini memang berada di harga PBV 0,75 pernah terjadi di tahun 2018. Baik dari sisi PER di emiten ini memang mencatatkan angka 6,8 dan apabila secara fundamental PER 10-nya berada di angka 395. Dan seperti biasa saya rata-ratakan, emiten ini masih memiliki harga rata-rata PBV dan PER berada di angka 662 per lembar sahamnya. Masih sangat-sangat jauh dari harga yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat dari sisi MOS, seperti biasa mencapai angka hampir 60%, yang artinya penurunan dari harga sekarang ini saya rasa sudah cukup rendah. Walaupun memang dari beberapa hari terakhir, secara saya tarik senjata secara 5 hari, dia masih turun ke angka 260 teman-teman. Tapi memang tidak terlalu signifikan penurunannya. Dan secara umum dia tetap ditahan di harga 260 sampai dengan posisi sekarang. Untuk mencapai angka rata-rata PBV di harga 662 tadi, emiten ini memiliki potensi sebesar 145% atau one health bagger teman-teman. Ini merupakan potensi yang baik dan saya rasa ini salah satu poin yang mungkin dilirik dari Pak Loh Keng Hong. Dari sisi historis juga teman-teman terlihat di sini harga wajarnya ini berada di angka 320. Karena saya rata-ratakan PBV dan PER-nya itu berada di angka 0,4 dan juga 5. Dan 320 dia masih memiliki nilai gain sebesar kurang lebih 20%. Ya memang tidak terlalu signifikan teman-teman untuk gain yang diperoleh. Baik dari sisi teknikal, ini merupakan hal yang menarik menurut saya teman-teman. Karena kita lihat di sini dari periode tahun 2020 setelah pandemi di bulan Maret, emiten ini terlihat secara konsolidasi teman-teman, secara terus-menerus. Memang ada di 2 periode dia pernah mencapai harga kurang lebih di angka 400 bahkan 500 teman-teman, yaitu di tahun 2022 bulan Agustus dan juga di tahun 2023 bulan Juli. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Emiten ini begitu dia mencapai titik 400 atau bahkan 500, dia ditarik turun kembali ke harga konsolidasinya, yaitu di kisaran 260 sampai dengan 280 teman-teman. Bahkan di harga 300 dia tidak bisa bertahan. Ini mungkin diakibatkan karena perspektif investor tadi yang melihat kinerjanya begitu-begitu saja ataupun bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari sisi pendapatan dia menurun hampir 1,1 triliun. Nah, ini mengapa emiten ini masih ditahan di titik konsolidasinya teman-teman. Tapi dengan adanya titik konsolidasi ini merupakan kabar baik karena dia ditahan di harga range di angka 260 atau 250 sampai dengan di bawah 300. Artinya di sini investor itu masih wait and see apakah memang nanti suatu saat emiten ini mengalami peningkatan pendapatan teman-teman. Tapi kita lihat dari sisi pergerakan harganya memang untuk menurun dari harga 260 saya rasa cukup kecil, bahkan menuju ke harga 200 saja saya rasa ini sudah dijaga harganya teman-teman, karena kita tahu Bapak Loh Keng Hong juga memiliki emiten ini di harga 200 ataupun di atas 200
sedikit teman-teman. Itulah alasannya mungkin kenapa emiten ini selalu dijaga di harganya sekarang. Nah, secara teknikal juga ada beberapa hal yang bisa saya tarik. Untuk di sini terlihat sepertinya ini akan mengalami pattern ataupun pola double bottom, teman. Kalau memang nanti terkonfirmasi naik ke harga 200 atau 290, bisa saja ini merupakan pattern double bottom dan juga akan terlihat adanya peningkatan menuju ke harga 500 ataupun bahkan 600. Tentunya harus didukung dengan peningkatan performa, teman-teman, yang menurut saya memang 50-50 bisa terjadi peningkatan karena memang sekarang sudah masa pemilihan umum. Nanti akan terkonfirm dengan pendapatan di kuartal terakhirnya, teman. Namun secara teknikal terlihat di sini emiten ini sudah berada di titik yang cukup rendah menurut saya, sehingga risiko tadi terkonfirm dari nilai musnya yang juga cukup tinggi, yang dimana artinya resiko untuk turun kembali itu cukup kecil, teman-teman. Saya rasa ini akan ditahan di harga kisaran 250 ataupun 260, dan potensi untuk menguat ke harga 300 ataupun 400 dan 500 itu saya rasa peluangnya masih terbuka, teman-teman. Dan mungkin ini adalah salah satu momen yang bisa dimanfaatkan untuk investor untuk menahan atau menghold ataupun masuk di emiten ini dengan harga sekarang. Saya rasa ini sudah cukup rendah, teman-teman. Dan mungkin dengan sabar menunggu di harga 300 atau bahkan 400 yang menurut saya sudah berpotensi cukup baik untuk meningkatkan gain dari investasi kita. Untuk sentimen dari medianya, ya terlihat saya rasa yang bisa saya simpulkan yaitu cuma satu, emiten ini masih dijagokan Bapak investor kita yaitu Pak Loh Keng Hong, dan mungkin beberapa pertimbangan yang bisa saja menjadi pertimbangan Pak Loh Keng Hong yaitu tadi memang dari sisi nilai bukunya ini masih sangat jauh di bawah harga bukunya, yang dimana tadi harga buku 929, emiten ini masih dihargai di 270. Nah, seperti yang kita tahu memang Pak Loh Keng Hong suka dengan emiten-emiten yang nilai bukunya sangat-sangat jauh, tetapi masih didukung atau disupport dengan performance yang saya rasa memang masih bisa dikatakan lumayan. Karena emiten ini juga tidak dikatakan merugi, teman-teman, hanya saja performanya masih turun. Nah, kesimpulannya, memang emiten ini masih ada potensi untuk mengalami penguatan, teman-teman, ke depannya, walaupun memang tidak sesignifikan periode-periode sebelumnya yang mungkin mencapai angka 500 atau bahkan 600 atau bahkan 400. Saya rasa untuk kedepannya bisa saja terjadi penguatan, saya rasa di range harga sampai dengan 320 atau 350. Dan ini saya rasa sudah cukup bagus apabila teman-teman tipe investasinya itu tipe investor swing ataupun memang trading, teman. Dan kalaupun memang nanti di kuartal keempat terkonfirmasi labanya naik, saya rasa emiten ini akan mengalami peningkatan harga saham yang menurut saya akan melejit, teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai BMTR. Semuanya tergantung dengan money management teman-teman investor. Boleh mengikuti anjuran di sini ataupun tidak mengikutinya sama sekali. Boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.